Ya Bang, saya dapat informasi bahwa Ketua RT Pak Zainuri yang mana di wilayah desa Amin Jaya ya, mereka tidak termasuk dalam DPT pemilih Pilkades. Karena saya lansir kemarin beliau datang ke kantor. Nah saya ingin tahu Bang, Abang sebagai warga desa Amin Jaya ya? Iya. Nah apa benar itu? Ya sesuai apa yang saya lihat, saya ketahui karena saya ini warga Amin Jaya dan kebetulan saya ini tim sukses inti dari Pak Zainuri sebagai calon Pilkades Amin Jaya waktu itu. Jadi dari sebuah perjalanan karena tidak adanya masuk DPT beliau tadi itu, maka sudah kita adakan usulan-usulan baik dari pihak ke panitia Pilkades yang disampaikan ke PMD, namun dari usulan-usulan dan rapat itu pada intinya untuk keputusan akhir itu tetap kembali yang dengan aturan yang masuk DPT itulah yang bisa nyoblos. Jadi sampai pelaksanaan pencoblosan Pilkades itu beliau calon yang terpilih tetap tidak bisa memilih karena tidak masuk dalam DPT. Jadi sampai detik ini saya sebagai warga Amin Jaya juga tidak pernah tahu. Jadi penasaran kenapa seorang yang terpilih tapi tidak bisa memilih, yang seharusnya seorang terpilih yang melalui proses persyaratan itu melebihi orang yang memilih, harusnya dipilih Pak. Oke. Kalau kita melihat yang terpilih itu maksudnya apa? Terpilih apa? Terpilih sebagai calon Pilkades dengan melalui sebuah persyaratan-persyaratan yang banyak dilakukan Pak. Kan ya prosesnya ya. Ya, kalau warga yang lain kan belum tentu kayak saya ini seperti beliau dengan persyaratan yang banyak itu. Jadi semua berkas dilengkapi apa sebagai persyaratan sebagai Pilkades tadi ya? Untuk bisa dipilih. Untuk bisa dipilih Ya. Tapi ternyata sampai detik akhir tidak bisa memilih. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa seorang calon tetap tidak bisa memilih? Boleh tahu Bang, Abang sebagai tim sukses dulu pernah nggak mempertanyakan kepada tim waktu itu? Kan tuh ada seleksinya tuh, ada tim situ. Nah, yang artinya dikatakan tim untuk Pilkades ini kan ada tersendiri. Ya. Pernah nggak Abang mempertanyakan? Waktu itu dalam rapat saya sebagai saksi utama pun di desa saya pernah mengikuti dan usulan itu memang sudah diajukan Pak. Diajukan supaya beliau ini karena calon bisa memilih. Tapi ya pada akhirnya memang tetap keputusan dari PMD Kabupaten itu memang tidak bisa memilih, yang bisa memilih hanya yang masuk DPT, dan kebetulan beliau memang nggak masuk DPT Pak. Oh, nggak masuk DPT? Iya, jadi sudah berusaha. Alasan dia tidak masuk DPT itu kalau sepengetahuan Abang boleh tahu nggak? Nah, saya juga tidak tahu Pak. Kalau yang saya tahu harusnya beliau masuk DPT. Satu, dia orang dipilih Pak dengan melalui persyaratan itu. Yang kedua, beliau juga mulai dari tahun berapa ya, 17 tahun kalau nggak salah itu sudah di Amin Jaya. Beliau juga mantan yang pernah terlibat di pengabdian desa setahu saya, baik dari PPD ataupun RT ataupun kepengurusan pembangunan masjid itu sampai berapa tahun. Tidak mungkinlah beliau ini tidak tahu, orang Amin Jaya tidak mengenal beliau. Memang beliau ini lebih lama Pak malah dari saya. Saya bisa nyoblos kemarin. Tapi lucunya beliau yang lebih lama, beliau tidak bisa menyoblos, padahal beliau juga sebagai calon di situ ya? Iya, sebagai calon. Dan sebelumnya sebagai RT karena beliau mencalon, lalu RT itu mengundurkan diri untuk nyalon kan begitu. Di saat sensus itu juga setahu saya beliau masih posisi RT. Bang, boleh tahu Bang kalau sensus itu yang melaksanakan siapa? Apakah desa, apakah pihak kecamatan, atau dari pihak pemerintahan desa, PMD, dinas PMD, atau siapa? Kalau setahu saya sensus itu dari pihak panitia desa. Panitia desa. Sesuai di wilayah saya juga kemarin itu ya dari orang-orang pihak panitia desa. Boleh tahu Bang kalau ketua tim seleksi Pilkades ini siapa ketua panitia? Tim seleksi Pilkades Pak. Nah, kalau tim seleksi saya kurang paham Pak. Jadi saya harus berkata apa yang saya ketahui. Nah, kalau panitianya ya ketua panitianya Pak Sujarwo itu.
Sujarwo, Iya. ketua panitianya. Iya. Nah, selama ini ada enggak pihak dari Pak Jainuri ya, artinya yang tidak mempunyai DVD tadi mereka ya, tapi mereka sebagai calon ya, Iya. calon yang sudah dipastikan masuk dalam kategori pemilihan ya, Iya. artinya mereka sudah resmi gitu. Pak Jainurinya Iya, resmi sebagai calon kontestan. Ya. sudah Pak. Sudah Sampai detik akhir mau dilaksanakan 3 hari apa ya sebelumnya kan pernah ada rapat Pak. Beberapa kali rapat, pernah dihadiri perwakilan dari kecamatan juga, tapi pada intinya hasil akhir adalah yang masuk DPT itulah yang bisa memilih Pak, mencoblos. Oh. Dan beliau tetap nggak bisa dimasukkan DPT, nggak bisa nyoblos. Itu salah satu ada kejanggalan kalau menurut sampean? Kalau menurut saya janggal sekali Pak. Oh, janggal Nah, sekali. karena selain dari Pak Jainuri yang calon ini pun banyak warga saat itu yang protes karena tidak masuk DPT. Oh. Termasuk di daerah saya itu ada orang paling lama Pak. Ada orang paling lama tidak bisa nyoblos juga. Kalau di sini kalau boleh tahu Bang, penduduknya berkisaran berapa jumlah pemilihnya? Kalau yang saya ketahui sesuai dengan DPT pemilihan umum pemilu itu 5.385 kalau nggak salah. Kalau untuk pilkades kemarin 3.574 apa ya? Kalau nggak salah kurang lebihnya itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada perbedaan jauh Pak menurut saya dari data pemilu sama data pilkades. Mungkin plus minus itu ada di angka kematian ataupun kalau menurut saya nih di angka kematian atau 17 tahun ke atas atau orang pindah, tapi ya mungkin tidak sampai ribuan seperti itu. Nah, saya dengar informasi juga Pak Jainuri ya, yang beliau terdepak kalah ya dari kontestan ini, merasa ini banyak yang dikecewakan katanya. Ini mereka merasa banyak kecewa ini, terutama mereka tidak memilih. Nah, selama dalam kekecewaannya ada enggak Pak langkah-langkah untuk bisa memberikan spot kepada pemerintah daerah misalkan kepada PMD atau kecamatan? Langkah-langkah untuk Selama ini kenapa nih Bapak ini orang yang memang betul-betul mempunyai hak yang sama, tidak mempunyai DVD tapi mereka sebagai calon, kok sudah resmi calon, kok mereka tidak memilih. Nah, pernah nggak Bapak mengusulkan kepada pihak kecamatan? Kalau saya pribadi Pak, sudah pernah saya pribadi sama beliau Pak Jainuri sudah pernah dibahas di desa. Kalau desa kan tentunya juga menyampaikan ke PMD karena waktu itu juga sudah diajukan ke PMD Kabupaten nunggu jawaban kan seperti itu. Yeah. Nah, kalau dari pihak masyarakat ya masyarakat kan ya hanya sebatas ketidakpuasan omong di luar Pak gitu loh. Nah, oke Bang, kalau kita bicara PMD tadi Bang, ada nggak mengeluarkan surat bahwa mereka bisa memilih di sana? Bahwa karena kan selama ini kan Pak Jenderal kan tidak memilih tuh dalam DPT itu. Ini kan sudah naik ke tingkat PMD nih. Terus PMD ada respon nggak apa yang dibahas yang sampaikan tadi? Hasil akhir yang saya ketahui tetap yang masuk DPT itulah yang bisa nyoblos. Dan beliau Bapak Jainuri tidak bisa nyoblos hasil terakhir. Di situ tidak ada penambahan untuk hak pilih Pak. Tuh. Tapi pada kenyataannya di akhir beliau itu ada tambahan dengan alasan untuk kerusakan surat suara. Terus boleh tahu Pak Jainuri itu KTP-nya? KTP di sini? KTP-nya Amin Jaya asli Pak. Amin Jaya? Iya, dia orang lama Pak. Lebih lama dari saya. Kalau saya ini perantau beli tempat menjadi warga Amin Jaya dari tahun 2004. Kalau beliaunya asli anak orang Teral. Nah, Bang, boleh tahu sedikit Bang, setelah ini berjalan ya PKS, juga ada indikasi, informasi beredar. Cuma kebenaran kita tidak tahu ya. Isu-isu beredar terindikasi ada menggunakan ijazah palsu. Boleh Bang bocoran kalau Abang tahu sedikit? Ya, sesuai apa yang saya ketahui dan kita juga sudah mendatangi yang bersangkutan termasuk yang punya ijazah juga karena saya juga ikut. Memang di situ terindikasi dan ada pengakuan ijazah palsu Pak, ada penyegenan. Nah, mungkin untuk mengklarifikasi omongan saya ini
Bapak bisa klarifikasi ke yang bersangkutan, baik yang dalam hal ini menyeken ijazah itu ataupun yang meminjamkan. Oh, oke. Boleh tahu siapa yang punya yang namanya menyeken itu dan juga yang punya ijazah yang sebenarnya? Yang punya ijazah Ibu Sri Mulyati, Pak. Alamatnya di Karangmulia. Saya pernah datang ke sana. Memang beliau juga mengakui dipinjam ijazahnya. Terus yang menyeken? Dipakai untuk persyaratan Pilkades Amin Jaya. Di-scan, dilakukannya sendiri oleh calon terpilih, Pak. Oh, Iya. calon terpilih waktu itu menyeken siapa? Ya, beliau sendiri. Oh, Yang beliau mengakui beliau sendiri. Oh, ada pengakuan? Iya. Oh, oke. Demikian sekilas yang mana kami mencoba menggali kebenaran informasi. Saya lihat Pak Jainuri datang ke kantor kami yang tidak mempunyai daftar pemilih dan saya mencoba kepada tim-tim beliau untuk mencari kebenaran. Demikian informasi yang kami dapatkan.